Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak dari ibu Siro Fenisia yang kerasukan setan. Pelayanan Yesus tidak hanya terbatas pada orang-orang Israel, tetapi juga mencakup seluruh umat manusia, terutama yang miskin dan menderita. Yesus menguji ibu Siro Fenisia itu dengan jawaban yang kurang simpatik, seolah menyamakan dia dengan anjing. Ibu itu tidak mundur, tetapi dengan tekun tetap meminta kepada Yesus. Di sini tampak kerendahan hati ibu itu yang rela menyamakan diri dengan anjing. Perempuan itu seorang Yunani berkebangsaan Siro Fenisia. Kata Yunani di sini merujuk pada keagamaannya, yang bukan agama umat Israel. Jadi pada dasarnya bagi orang Yahudi, perempuan tadi bukan anggota umat. Yesus mengatakan bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perkataan ini sesuai dengan anggapan kuat di antara orang-orang Yahudi bahwa penyelamatan yang datang dari atas memang hanyalah untuk mengumpulkan kembali umat yang tercerai-berai, dan tidak mengikut-sertakan orang-orang yang ada di luar kalangan umat. Namun ada pula kalangan Yahudi yang mulai menyadari bahwa orang luar pun dapat ambil bagian. Penyelamatan tidak lagi dimengerti sebagai tindakan yang hanya bagi mereka, melainkan juga bagi orang lain. Ada pergeseran nilai tentang karya penyelamatan. Penyelamatan yang dibawakan Yesus tidak lagi tertuju hanya kepada mereka yang termasuk umat Israel, melainkan bagi siapa saja menyerahkan diri sepenuhnya, iman, kepada kebaikan ilahi. Bahwa siapapun bisa ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan asalkan dia tetap pada kebenaran yakni melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus mewartakan kabar Injili pertama-tama memang untuk keselamatan orang yang percaya dan mengikuti ajarannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ajarannya terutama tentang kasih dan pengampunan juga dilakukan oleh orang di luar kawanan pengikutnya. Apapun latar belakang suku, budaya, agama dan kepercayaan selama dia melakukan kebaikan yang lahir dari ketulusan hati, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ia tentu akan selamat. Contoh, ajaran Kristus kepada orang Kristiani adalah tidak boleh membunuh atau melakukan kejahatan. Bagi orang di luar Kristen tentu saja juga meyakini bahwa membunuh atau berbuat jahat itu tidak baik. Dan mereka mematuhi ajaran itu, secara tidak langsung mereka akan memperoleh keselamatan. Contoh lain, Kristus mengajarkan supaya orang Kristen mengampuni sesama yang bersalah dan berdoa bagi orang menyakiti hatinya. Ajaran tentang mengampuni ini juga dilakukan orang di luar Kristen. Maka meskipun mereka bukan penganut agama Kristen, mereka juga akan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk keluar dari lingkup Israel dan mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus dikenal sebagai rasul yang banyak melakukan terobosan-terobosan sehingga Injil bisa diterima oleh segala macam lapisan, orang Yahudi, non-Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Yesus yang universal, artinya karya agung keselamatan dan berkat kehidupan kekal dari Tuhan Yesus Kristus diperuntukkan kepada semua orang dan tidak dapat dibatasi oleh dinding-dinding suatu negara, suku bangsa, ras dan budaya. Untuk itulah dia datang, dan semua orang dapat menikmati kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.